Gadis penurut Tuan Mafia Part 24 sangat indah. Mereka memberikan akte tanah palsu pada Kelvin, dan pria itu mengambilnya dengan cepat, lalu mengeceknya. Semua orang di sana tampak tegang, melihat Kelvin yang amat serius membacanya. Apa dia akan curiga tentang surat yang mereka buat? Harusnya dia langsung menodongkan senjata saat tahu hal ini. Tapi dia mengambil pulpen, lalu menandatangi dengan santai. Setelahnya dia memberikan akte palsu itu pada ayahnya. Ini, aku sudah membacanya, jadi kita selesai bukan? Saat Kelvin hendak berjalan ke arah mobil, sebuah peluru menembus bagian pintu mobil yang amat kokoh dan baru saja ia beli beberapa bulan lalu. Pria itu melihat mereka dengan wajah datar. Aku tidak membuat keributan, lalu apa yang kalian lakukan? Kami yakin kau tidak sebodoh itu, Kelvin. Mana mungkin kita membicarakan bisnis di tengah hutan belantara seperti ini? Tanya paman kedua. Dalam sekejap mata Kelvin sudah mengambil 2 pistol yang ada di sakunya, lalu tersenyum setan. Memang tidak. Pria itu melepaskan pelurunya berulang kali, membuat ketiga orang yang tak punya waktu itu menghindar. Semuanya menutup mata dan ketika mereka membuka mata, tak ada yang terjadi pada mereka. Ketiga orang itu meraba tubuhnya. Tiba-tiba semua orang yang ada di belakangnya tumbang, dengan peluru yang menusuk tubuh mereka secara berbeda. Ada yang terkena mata, kepala, kening, perut, serta jantung, membuat ketiganya mematung di tempat setelah itu. Mereka pun mengeluarkan senjata, dengan tangan yang bergetar. Angkat tanganmu. Tanpa diduga Kelvin melepaskan pistol itu lalu mengangkat tangannya, seperti orang bodoh. Tapi mereka tetap waspada siapa tahu anak ini punya ide lain. Di belakang Kelvin terdapat jurang yang dalam, siapapun yang terjun ke sana akan mati seketika. Kenapa kalian diam? Tembak saja paman, ujar Kelvin dengan senyuman liciknya. Tidak, kami tidak akan tertipu kali ini, kau pikir aku akan membunuhmu dengan mudah. Tidak, kau harus sama seperti dulu, manusia tak berguna. Ucap paman pertama, yang juga sering memukulinya. Kenapa? Bukankah lebih bagus aku mati lebih cepat, kau akan dapat semua kekuasaanku bukan? Tanya Kelvin yang menurunkan tangan karena pegal. Lalu kami akan mendapatkan masalah karena itu. Kami tidak semudah itu Kelvin, lagi pula tidak ada orang yang merelakan dirinya mati, tanpa alasan yang jelas. Tanya Raymond yang tahu sekali akal bulus anak ini. Aku ingin mati, apa itu juga salah satu alasan yang jelas? Kami tidak akan terpancing, sialan. Ucap paman pertama, dengan geram. Kalian ini aneh, aku memberikan penawaran yang bagus, tapi kalian tidak mau melakukan. Kalau begitu, Kelvin menendang semua senjata itu, dengan gaya memutar. Dengan cepat dia menarik ketiga tangan itu dan mengubah posisi mereka menjadi ketiga orang itu yang berada di ujung jurang. Bagaimana jika kalian saja yang mati terlebih dulu? Mereka berteriak ketakutan, sambil terus meraih tangan Kelvin. Pria itu menatap mereka dengan wajah dingin, mereka semua membuatnya menderita. Apa yang kau lakukan sialan? Kau ingin membunuhku hah? Tanpa aku, kau tidak mungkin dilahirkan, ucap Raymond dengan wajah semarah mungkin sambil terus memegang lengan Kelvin. Kaki mereka masih menyentuh tangan, tapi tubuh mereka condong ke arah jurang. Sebenarnya Kelvin juga tak terlalu kuat menahannya, tapi ia pandai menutup ekspresinya. Kelvin tertawa remeh. Ayah, aku juga tidak mau memiliki ayah sepertimu. Maka dari itu aku ingin sekali mengirim kau kepada Tuhan. Dasar tak tahu diuntung, harusnya aku membunuhmu waktu itu, ucap Raymond dengan wajah marah. Kalau begitu, aku yang akan membunuhmu hari ini, juga bersama saudaramu. Tanpa diduga, Kelvin melepaskan pegangannya membuat ketiga orang itu melayang di udara menuju tanah. Yang amat empuk rasanya. Seharusnya kalian tahu, apa akibatnya menyakiti orang lain, saat anak singa yang kecil kalian tembak, maka jika dia masih hidup kalianlah yang selanjutnya menjadi makanannya. Pria itu berjalan menuju mobil. Tapi kala ia sedang membuka pintu sebuah pistol mendarat di kepala sebelah kanannya, tangan itu tampak keriput. Kelvin tahu ini belum selesai. Kakek, kau tahu,
dari sekian banyak cucu yang aku miliki, kau yang selalu membuatku marah, Kelvin. Sofia mencari keberadaan Kelvin sedari tadi, ia rasa ingin sekali makan ceri dan itu harus belikan oleh ayahnya sendiri, tapi sampai sekarang orang yang ia cari, tak ia jumpai dimanapun. Saat ia sudah lelah kesana kemari, mencari pria itu di rumah sebesar ini, Levi tiba-tiba muncul sedang membuka sebuah dokumen, wajahnya amat serius, sepertinya itu amat penting untuknya. Pada akhirnya Sofia menghampiri bawahan calon suaminya itu. Tuan Levi, pria itu menoleh kala mendengar namanya dipanggil. Iya, Nona, apa kau tahu di mana, Tuan Kelvin? Pria berusia 40 tahun itu menggeleng tak tahu. Saya juga belum bertemu, Tuan pagi ini. Aneh. Kemana dia pergi? Tanya Sofia. Saya buru-buru, Nona. Saya juga akan mencari tahu keberadaan Tuan, tidak biasanya juga dia pergi tanpa pamit. Iya, Tuan Levi. Sebaiknya cepat, aku merasa firasat yang buruk entah kenapa. Levi memegang bahunya sambil tersenyum. Seburuk apapun situasi yang Tuan Kelvin alami, dia pria paling hebat yang saya tahu. Anda jangan khawatir, Nona. Levi pergi meninggalkan Sofia yang menegang detak jantungnya, yang entah kenapa berdetak kencang, ia harap ucapan kaku tangan Kelvin itu benar. Sofia menegang perutnya. Semoga ayahmu tidak ada-ada. Sedangkan di sisi lain, Nana yang tidak fokus, menabrak Levi dan menumpahkan kopi yang sedang ia bawa. Ya Tuhan, Tuan. Nana yang panik, mengelap baju pria itu sedangkan Levi hanya memandang wanita itu tanpa memperdulikan rasa pada di sekujur tubuhnya. Maafkan saya akan membersihkan pakaian Anda, ucap Nana yang terus mengelap baju pria itu, tapi anehnya tak ada pergerakan, membuat Nana memiliki kembali berdiri tegak melihat pria yang sudah ia sirami air panas. Terlihat wajahnya tanpa lekat memandang Nana, wajah mereka tak terlalu dekat, tapi Levi begitu bahagia memandang cipta Tuhan ini. Tuan, apa tidak panas? Tanya Nana aneh. Karena Nana bicara seperti itu, membuat tubuhnya merasa amat panas, saking senangnya dia serasa mati rasa. Ah kau benar ini panas. Bukan pakaian Anda, ujar Nana, yang membuat Levi memandangnya heran. Di sini, terserah, setelah itu saya akan ambil batu es, cepat. Ujar Nana yang serasa kesal, dia sudah khawatir tapi pria itu malah baru merasakan tadi, lelucon macam apa itu. Perlahan-lahan lebih membuka kancing baju kemejanya yang berwarna hitam, wajah pria itu sedikit memerah karena malu, tapi bukannya Nana yang merasa hal itu. Setelah penghalang itu menghilang, terlihat bentuk tubuh yang indah, kalau Nana wanita yang lemah pasti akan mimisan. Tubuh berotot yang sama ini bersembunyi di baju yang lumayan besar, begitu indah di mana Nana, tapi wanita itu pandai menutupi ekspresinya. Levi memberikan baju itu. Ini, Nana segera mengambil itu, lalu menunduk. Tuan, tubuh Anda sangat indah.